Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 4 globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Nah, papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Nah, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Nah, adik-adik, reklame memiliki dua jenis berdasarkan tujuan pengadaannya. Nah, yang pertama adalah komersial. Reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Nah, misalnya mempromosikan kedai makanan. Yang kedua, reklame non-komersial. Reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Nah, misalnya adalah ajakan untuk menghemat energi listrik dan menanam pohon di halaman rumah. Nah, adik-adik, berdasarkan medianya, reklame dibagi 3. Yang pertama, reklame audio, yaitu menggunakan media audio atau suara atau bunyi tertentu. Yang kedua, reklame visual, yaitu menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Dan yang ketiga adalah reklame audio-visual, yaitu gabungan dari audio dan visual. Nah, tahukah adik-adik, ternyata reklame juga mempunyai ciri-ciri. Nah, yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang terakhir adalah tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, adik-adik, contoh reklame itu adalah iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer, dan videotron. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Perhatikan reklame berikut. Setelah itu, jawablah soal-soalnya pada kolom yang disediakan. Nah, kita perhatikan ya reklamenya. Pertanyaan pertama, apa jenis reklame tersebut berdasarkan tujuan pengadaannya? Nah, ada yang tahu? Ya, jenis reklame tersebut adalah reklame komersial. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari reklame tersebut?
Nah, jawabannya bisa kita buat mengajak pembaca atau anak usia 6-8 tahun untuk mengikuti lomba melukis media talenan. Pertanyaan ketiga, apa saja ciri-ciri dari reklame tersebut? Nah, adik-adik, coba kita perhatikan kembali reklamenya. Ciri-cirinya bisa kita buat yang pertama, menggunakan gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat akun media sosial atau nomor HP penyelenggara. Yang ketiga, menyajikan informasi secara ringkas dan jelas. Yang keempat, judul ditulis besar dan mencolok. Yang kelima, warna yang menarik untuk menarik perhatian anak-anak. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui kan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Nah, contoh kegiatan produksi adalah petani jagung, peternak ayam, dan nelayan. Dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh kegiatan distribusi adalah pengantar barang atau yang disebut kurir. Kemudian bisa juga pedagang telur dan bisa juga agen beras dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh kegiatan konsumsi adalah pembeli makanan dan minuman, bisa juga pembaca buku dan pengendara sepeda. Dan ini juga masih banyak contoh lainnya. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersatu. Nah, adik-adik, berikut ini sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang keempat, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Yang kelima, memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Yang keenam, memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. Dan yang ketujuh, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, Pak Rudi membuka usaha kerajinan mebel. Ia memberdayakan warga sekitar untuk bekerja di usaha miliknya. Bagian A, sebagai seorang pemilik usaha, apa tindakan yang semestinya Pak Rudi lakukan terhadap para warga yang bekerja pada usaha kerajinannya? Nah, apa yang dilakukan Pak Rudi? Ya, tentunya memberikan upah yang sesuai kepada warga yang bekerja di perusahaannya. Bagian B, bayangkan kamu adalah Pak Rudi. Suatu hari, para warga berhenti bekerja dan membuka usaha kerajinan yang sama denganmu.
Bagaimana tindakanmu dalam menyikapi hal tersebut? Nah, bagaimana tindakan kita adik-adik? Ya tentunya saya akan menghargai dan menghormatinya serta melakukan persaingan usaha yang sehat. Jadi kita tidak boleh iri hati ya, tidak boleh marah-marah kepada mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana caramu menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda, tetapi bisa kita buat adalah cara saya yaitu tidak mengejek pekerjaan orang lain dan tetap mendukung kegiatan ekonomi mereka. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kamu merasakan manfaat dari keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Jelaskan dengan contoh. Ya tentunya kita atau saya dapat merasakannya. Nah, contohnya keluarga kami petani padi atau yang disebut produksi atau produsen. Nah, kemudian kami menjual hasil tani ke warung Pak Budi untuk dijual kembali ke masyarakat. Nah, ini disebut juga dengan distribusi atau distributor ya pelakunya. Nah, itu dia ya adik-adik, sudah paham kan? Nah, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik ada pertanyaan, adik-adik boleh menuliskan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.